Halo, saya Dr. Ricky Maharis dan saya adalah seorang dermatologis spesialis kulit dan kelamin. Dan untuk StoryMate, hari ini kita akan membahas tentang kulit kusam dan tata laksana. Oke, definisi kulit kusam adalah di mana kulit kita cenderung tidak terlihat bercahaya, terlihat dull, terlihat kurang dry, dan itu juga dapat mengganggu kepercayaan diri kita. Kulit kusam sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Bisa disebabkan oleh faktor dari kulit itu sendiri, faktor internal ataupun eksternal. Untuk faktor kulitnya sendiri, kulit kita kan di Indonesia ataupun di seluruh dunia, kulit memiliki tipe dan jenis-jenis yang berbeda-beda. Ada yang lebih berminyak dan gampang jerawatan, ada yang kering, ada yang normal to dry, ada yang combination skin. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu kita punya jenis kulit itu seperti apa sehingga kita bisa melakukan tata laksana yang sesuai dengan jenis kulit kita. Faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kulit kusam yaitu salah satunya faktor internal seperti kulit kita sendiri dan faktor eksternal seperti makanan, pola hidup, olahraga, tidur, maupun skincare yang kita pakai. Untuk kulit kusam sendiri, biasanya yang paling jelas terlihat adalah kulit kita kasar dan terlihat tidak mengkilap, tidak bercahaya. Itu menandakan bahwa terdapat banyak sel-sel kulit mati di wajah kita. Selain dari itu juga kita bisa melihat adanya banyak kerutan-kerutan halus di sekitar mata ataupun daerah-daerah yang dinamis yang sering bergerak seperti di sekitar bibir, nasolabial fold, ataupun periorbital wrinkles di sekitar mata, ataupun misalnya kita ada dark circles bawah mata di mana dia cenderung lebih gelap atau lebih cekung. Itu bisa mengkontribusi terhadap kulit kita, wajah bukan kulit, wajah kita terlihat kusam. Kulit kusam yang paling sering itu disebabkan karena kurangnya eksfoliasi atau kurangnya pergantian kulit secara alami. Biasanya paling sering terlihat kulit kusam itu biasanya pada orang yang kulitnya kering. Nah, yang kulitnya kering ini banyaknya tumpukan sel-sel kulit mati di atas kulit sehingga sel-sel kulit baru yang di bawahnya tidak bisa naik ke atas dan jadi kelihatannya kulitnya dull ataupun kusam. Dan tipe-tipe yang berjerawat juga sebenarnya bisa seperti itu, atau yang banyak minyaknya, kulit yang berminyak. Kulit yang berminyak bukan berarti sel-sel kulit mati itu kan tereksfoliasi dengan baik. Justru dengan tidak tereksfoliasi dengan baik, maka timbullah jerawat. Untuk biar kulit kita nggak kusam, kita harus istirahat yang cukup, kita harus banyak minum air putih, vitamin dan mineral, matahari secukupnya, dan juga olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan endorfin dan menurunkan kortisol dan meningkatkan peredaran darah. Jadinya dengan penurunan kortisol, meningkatkan endorfin, kulit kita akan lebih bercahaya, lebih segar dan lebih fresh. Lalu juga dengan istirahat yang cukup supaya kulit kita bisa beregenerasi dengan maksimal, karena regenerasi kulit itu terjadi pas saat kita tidur loh. Makanya banyak banget serum ataupun night cream yang kita gunakan pada malam hari supaya potential actionnya lebih bagus. Makanan yang bergizi ataupun vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, minum air yang banyak chlorophyll fiber, dan juga jangan lupa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ya, dengan kita meningkatkan kadar vitamin D, kita dapat dijauhkan dari penyakit-penyakit kulit seperti eksim, seperti radang kulit, dan overall health dan overall glow juga bagus dengan kita mendapatkan asupan vitamin D yang cukup dari matahari. Overall, semua jenis kulit itu membutuhkan eksfoliasi, dan masalah yang kita sering lihat itu di kulit masyarakat yaitu kulitnya tidak tereksfoliasi dengan baik. Bagaimana cara kita memperbaiki siklus eksfoliasi tersebut?
Kalau saya personally, saya menggunakan retinol. Retinol merupakan turunan vitamin A. Vitamin A yang merupakan vitamin yang dibutuhkan oleh kulit untuk menghasilkan sel kulit baru dan mendorong sel kulit lama untuk terbuang. Itu pertama retinol. Lalu saya gabungkan dengan acid, ya, BHA ataupun AHA. Itu saya pakai personally setiap hari karena AHA bisa mengurangi pigmentasi yang tidak rata dan melepaskan sel-sel kulit mati, dan BHA itu untuk mengeluarkan sumbatan-sumbatan komedo dan sumbatan-sumbatan. Tapi selain eksfoliasi dan retinol, kita jangan lupa untuk tetap menjaga barrier kulit, yaitu hidrasi. Kita mulai hidrasi bisa dari pemilihan dari facial wash. Jika kamu memiliki kulit yang kering, kamu bisa menggunakan facial wash yang lebih gentle atau yang pH-nya lebih low, yang lebih rendah. Kalau kulit kamu berminyak, kamu bisa menggunakan pH yang lebih tinggi dan bisa menggunakan sabun cuci muka yang lebih mengeringkan. Ya. Tapi setelah kamu mencuci muka, kamu juga jangan lupa untuk meningkatkan hidrasi kulitmu kembali dengan menggunakan serum, essence, toner, ataupun moisturizer. Boleh pilih apa saja, yang pasti kalau misalnya kulitnya cenderung berminyak, jauhi produk-produk yang sedikit berminyak, yang teksturnya rada kental, dan jangan over layering. Ditumpuk lagi, yang lama-lama akan membuat tumpukan dan mengoklusi dari pori-pori. Kalau misalnya kulit kamu kering, itu kamu lebih gampang untuk menambahkan moisturizer atau hydration karena kulit kamu itu nggak gampang jerawatan. Kamu bisa menggunakan krim-krim yang lebih thick ataupun bisa menggunakan facial oil untuk menghindari penguapan cairan dari kulit itu sendiri. Untuk menghindari kulit kusam, ya, selain jangan lupa menggunakan sunblock, ya. Sunblock itu setiap hari, karena percuma aja kamu menggunakan active ingredients, skincare-mu bagus tapi kamu mau menggunakan sunblock, nanti akan rusak juga oleh matahari atau faktor damage skin. Dan kalau untuk mingguan yang bisa kamu lakukan, kamu bisa menggunakan masker, karena masker itu bisa berupa yang sleeping mask, bisa merupakan sheet mask, atau bisa merupakan clay mask yang merupakan gentle exfoliator juga, gitu ya. Kalau clay mask itu dia mengeksfoliasi ringan, kalau sheet mask dia memfasilitasi pelembab masuk lebih dalam ke dalam kulit, dan kalau sleeping mask itu seperti moisturizer pada umumnya. Untuk mengatasi kulit kusam, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Dan selain perawatan di rumah, kadang-kadang kulit kusam itu ada beberapa jenis yang nggak ketolong lagi dengan menggunakan skincare di rumah, apalagi dengan aging skin, ya. Karena kalau kita masih muda tuh kulit kita regenerasinya gampang banget. Jadi kita menggunakan krim-krim gampang baliknya lagi. Tapi kalau misalnya udah yang sulit-sulit, mungkin kita membutuhkan professional help, ya, seperti misalnya komedo-komedo yang tersumbat itu bisa kita bantu facial, ataupun pigmentasi yang tidak rata kita bisa menggunakan laser, ataupun kita bisa menyuntikkan bahan-bahan seperti hyaluronic acid ataupun sabun DNA, di mana bisa meningkatkan hidrasi dan kelembapan kulit sehingga kulit lebih plump dan kelihatannya lebih glowing. Nah, kalau kulit sebenarnya minimal itu 21-30 hari untuk kita melihat hasilnya, karena pergantian kulit dari yang paling bawah naik ke atas itu sekitar 30 hari. Tapi dengan bertambahnya usia, masalahnya regenerasi kulit membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk yang aging skin mungkin membutuhkan 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk kita bisa melihat hasil perawatan yang kita lakukan. Eksfoliasi itu biasanya disarankan ketika kulit seseorang itu sudah mulai pubertas, ya, udah mulai hit puberty, dimana kalau saat pubertas itu didapatkan peningkatan hormon, dimana kelenjar-kelenjar lemak kita menjadi lebih aktif, dan kelenjar lemak yang aktif ini dicampur dengan sel-sel kulit mati tertumpuk menyebabkan komedo dan jerawat. Nah, disinilah datangnya fungsi si eksfoliator ini, ya. Kita bisa mulai eksfoliasi ketika seorang sudah mulai ada masalah pada kulit.
Kalau pada anak kecil biasanya tidak memerlukan eksfoliasi. Justru kita hanya cukup memberikan pelembab agar barrier kulitnya baik. Untuk remaja ataupun dengan orang dewasa, sebenarnya intinya ingredients-nya mirip-mirip dan sama-sama aja. Tapi yang pasti kita harus ingat bahwa active ingredients we have to start slow. Kita harus mulai dari dosis yang terkecil, yang dimana kulit dapat mentoleransi. Misalnya kulit kita yang sensitif banget, ya kita jangan langsung menggunakan AHA atau BHA atau eksfoliasi yang dosisnya atau frekuensinya yang tinggi. Bisa dicoba dulu seminggu 1-2 kali, bisa menggunakan konsentrasi yang paling rendah dulu, sehingga kita memberikan kulit kita untuk mengadaptasi terhadap active ingredients itu dan menghindari efek samping seperti dermatitis, iritasi, ataupun peradangan kulit karena kulit nggak kuat terhadap si active ingredients. Tapi kalau misalnya kita lanjut sama active ingredients yang paling sering retinol atau AHA-BHA itu adalah kemerahan, gatal, kadang-kadang perih, kadang-kadang kulitnya terkelupas juga. Itu masuk kategori dermatitis atau peradangan kulit. Dan biasanya itu merupakan tipe yang iritan. Ada yang iritan, ada alergi. Kalau alergi membutuhkan waktu. Pertama kali kita pakai nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama pas kita pakai lagi malah jadi peradangan, itu namanya alergi. Jika kita baru sekali pakai atau 2 kali pakai, tapi memang bahannya itu mengiritasi kulit, maka bisa terjadi dermatitis kontak iritan. Nah, bagaimana cara menanggulanginya itu? Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang anti-inflamasi dan menjaga kelembapan kulit. Yang anti-inflamasi seperti apa? Seperti calendula extract itu bisa, niacinamide juga bisa, itu atau aloe vera juga bisa. Jadi dia lebih calming dan lebih memperbaiki skin barrier. Dan jangan lupa sabunnya juga kadang-kadang sabun itu kan alkali ya biasanya. Jadi alkali itu juga bisa bersifat iritasi. Even air kita mencuci muka pun itu sebenarnya bisa mengiritasi. Karena cairan itu, air itu bisa menghilangkan lapisan lipid barrier atau lapisan lemak di atas kulit. Nah, kita harus mengembalikan lipid barrier itu dalam menggunakan moisturizer cream. Kita bisa menggunakan moisturizer cream yang tidak ada active ingredients-nya, atau kita bisa menggunakan, atau jika kulit kita terlalu reaksinya berlebihan, kita bisa berkonsultasi dokter untuk mendapatkan krim-krim antiinflamasi seperti kortikosteroid topikal yang bisa diresepkan oleh dokter. Sekian tentang pembahasan saya mengenai kulit kusam. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi StoryMates, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye bye semua.